Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur di tengah-tengah kesibukan aktivitas kami, perkuliahan kami, tapi Tuhan masih boleh beranugerah kepada setiap kami. Kami boleh bersekutu, berkumpul melalui teknologi yang boleh Tuhan berikan pada hari ini. Kami boleh sama-sama berkumpul dan beribadah melalui via Zoom meeting. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin setiap hati dan pikiran kami ketika kami beribadah di hadapan-Mu. Biarlah kami punya hati yang menunjukkan sikap hormat kami ketika kami datang ke hadirat Tuhan. Kami juga berdoa di dalam ibadah ini, kiranya setiap kami punya hati yang mau dibentuk dan dipimpin melalui firman yang boleh kami dengarkan. Tuhan yang boleh memimpin dan memimpin ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan telah memelihara Poetry, Persekutuan Aikumene Trisakti, selama 49 tahun. Bahkan sampai saat ini pun kita masih bisa bersekutu bersama, itu karena anugerah Tuhan yang telah mempersatukan kita dan kesetiaan Tuhan di dalam memelihara persekutuan ini. Mari teman-teman kita menyanyikan dan merenungkan lagu Satu di Dalam Roh-Mu. Bukan suatu kebetulan kita dipertemukan bersama dalam kampus ini. Bahkan bukan hanya sekedar karena keinginan diri kita atau orang tua kita, yang tadi mungkin teman-teman sudah sharingkan juga, sehingga kita diterima dalam kampus dan jurusan kita saat ini. Tetapi kita bisa kuliah di kampus ini dan dapat bersekutu bersama pada hari ini karena anugerah Tuhan. Mari kita menyanyikan dan merenungkan lagu I'm Here Because of Your Grace. Tuhan
janjimu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace surrounds me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati untuk mau melihat pimpinan Tuhan melalui kebenaran firman yang akan kita dengarkan. Mari kita menyanyikan lagu Tunjukkan Jalanmu, Oh Tuhanku. Tunjukkan jalanmu, oh Tuhanku. Mohon kau pimpinku ke jalanmu, ke jalan yang lurus, memandang Tuhanku. Dan sorga pimpinku ke jalanmu. Sewaktu ku susah tiada senang, Kau yang memimpinku ke jalanmu. Saat ku sendiri dan ku tak mengerti, mohon kau pimpinku ke jalanmu. Saat ku sendiri dan ku tak mengerti, mohon kau pimpinku ke jalanmu. Dipersilahkan kepada Bang Niko. Selamat sore teman-teman terkasih. Sebelum kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, seperti lagu ini ya Tuhan yang barusan kami nyanyikan, kiranya Engkau nyatakan rencanamu, panggilanmu, jalan-jalanmu kepada kami ketika Tuhan telah menempatkan kami di kampus kami, Universitas Trisakti. Kiranya ya Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, apapun latar belakang kami berada di kampus ini ya Tuhan, nyatakan kepada kami ya Tuhan, apa rencana Tuhan, apa panggilan Tuhan bagi kami. Dan kiranya kami belajar merendahkan diri, menangkap panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami, secara khusus di dalam satu peristiwa penting dalam kehidupan kami, ketika kami memasuki masa kuliah. Pimpin hamba-Mu yang akan sharing, dan kami semua yang ambil bagian di dalam ibadah ini. Secara khusus, teman-teman angkatan 2021. Kiranya Roh Kudus memimpin kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, saya kembali menyapa kita semua. Selamat sore, dan secara khusus dengan sukacita, tadi sudah kita mulai, saya menyambut teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021. Nah, sadar atau tidak, teman-teman telah memasuki satu tahap baru, satu tahap yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Teman-teman sekarang menyandang satu atribut
yang seringkali hanya disematkan kepada Allah. Paling tidak ada satu maha yang biasanya itu disematkan kepada Allah, sekarang teman-teman disematkan kepada teman-teman. Maha siswa. Nah, maka mari kita maknai suatu peristiwa penting ini. Saya coba share screen. Oke, tema kita hari ini adalah finding and living your calling. Nah, teman-teman, mengutip dari publikasi ibadah kita hari ini, kalau kalian, saya sarankan, kalau yang belum mengikuti semua IG story, baik fakultas maupun poetry secara keseluruhan, saya baca di sana ada satu pertanyaan, kenapa sih aku kuliah di Trisakti? Mengapa di jurusan ini aku diterima? Apa tujuan Tuhan menempatkan saya di Trisakti? Mungkin ini mewakili sejumlah pertanyaan-pertanyaan teman-teman ketika sekarang menjadi mahasiswa baru di Trisakti. Ataupun tadi saya dengar ada beberapa yang sudah sangat yakin. Umpamanya tadi bahwa Fakultas Hukum Trisakti paling baik. Maka saya memang sudah niat diarahkan orang tua ke sini. Tetapi mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lain. Apakah saya bisa survive di sini? Apakah sesuai dengan bayangan saya? Atau kesulitan-kesulitan apa yang saya akan hadapi? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Maka teman-teman saya kutip saya parafrase dari bukunya J.I. Packer, God's Plan for You. Dia mengatakan, memang ada sejumlah pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan ini. Dan jika kita mau memahami hidup kita di dunia ini, maka kita harus tahu tentang Allah. Tidak ada teman-teman dasar mengetahui semua pertanyaan-pertanyaan kita di dunia ini dan jawaban yang tepat selain tahu tentang Allah. Mengapa? Faktor penentu dalam sejarah dunia, termasuk sejarah kehidupan kita. Tujuan yang mengendalikan seluruh sejarah dan kunci untuk memahami semua peristiwa-peristiwa itu adalah rencana kekal Allah. Dan ketika Allah menyingkapkan rencananya kepada kita secara pribadi, itu adalah panggilan Allah bagi kita. Itulah panggilan kita dan itulah tema kita, finding and living our calling. Nah, teman-teman, kita akan belajar panggilan Allah bagi kita dari satu bagian firman Tuhan, Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Kisah Allah memanggil Musa. Namun kita akan baca ayat 1 sampai 14 saja. Saya minta bagi kita yang membawa Alkitab jenis apapun, mari kita buka Alkitab kita dan saya akan baca Keluaran 3 ayat 1 sampai 22 dan saya bacakan sampai ayat 14. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan, kalau malaikat Tuhan dalam Alkitab kita dicatat sebagai malaikat Tuhan huruf besar semua, itu adalah penyataan Tuhan sendiri. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman,
Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Wah, ini menunjukkan ada relasi yang begitu jauh. Ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lalu firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Demikianlah firman Tuhan yang mendengarkan, yang berbahagia adalah yang mendengarkan dan menghidupinya. Nah teman-teman, untuk memahami overview seluruh kisah ayat 1 sampai 22, jika kita melihatnya, saya bawa bagaimana konteksnya teman-teman, kita bisa melihat dengan melihat ada pengulangan-pengulangan atau paralelisme yang terjadi. Kalau kita lihat ayat 1 dan 2 adalah kisah Tuhan menunjukkan diri kepada Musa ketika Musa sedang menggembalakan kambing dan dombanya. Dan di bagian akhir ayat 19 dan 22, Tuhan berjanji akan menunjukkan dirinya sendiri kepada Mesir. Kemudian kita lihat ayat 3 dan 5 dan ayat 16-18, Tuhan berbicara kepada Musa. Dan Tuhan berbicara kepada Musa untuk pergi kepada bangsanya, untuk pergi kepada tua-tua bangsanya, sebagaimana apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan di sini bagian terpenting, ayat 6 dan 9 dan ayat 13 dan 15, Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa. Ayat 6 dan 9, Tuhan menyatakan dirinya melalui kesetiaannya. Allah, lihat ya, Allah dari ayahmu, Allah dari nenek moyang Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan di bagian berikutnya Tuhan menyatakan dirinya dengan menyingkapkan nama secara personal. Lalu kemudian kita lihat bagian akhir, bagian di tengah-tengahnya adalah pengutusan Musa dan Allah menyatakan penyertaannya. Ini hanya overview, kita tidak akan mengekspos itu semua teman-teman. Nah, tentu saja ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah pemanggilan Musa, termasuk bagaimana Musa menolak beberapa kali kalau kita lihat sampai pasal 4. Namun di hari ini kita tidak akan berbicara itu. Seiring dengan tema kita hanya akan fokus merenungkan beberapa poin. Ada 4 poin yang akan kita renungkan pada hari ini sehubungan dengan tema kita dan keberadaan kita ketika kita berada di kampus kita, Trisakti. Nah teman-teman, yang pertama,
Apa yang bisa kita pelajari? Allah mempunyai rencana kepada kita umatnya. Allah mempunyai rencana kepada setiap umatnya. Dan Allah menunjukkan rencananya itu kepada kita melalui peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Ini yang penting. Maka kita perlu kemudian melihat, mempunyai kepekaan akan peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, mari kita lihat. Selama 40 tahun di Midian, itulah periode kedua dari kehidupan Musa. Periode pertama di istana Firaun. Kita tidak memiliki catatan apapun tentang bagaimana Allah berbicara dan berinteraksi dengan Musa. Jadi dicatat hanya Allah berinteraksi dengan keluarganya Yitro dan kambing domba, gembalaannya. Hingga di suatu hari yang biasa, Musa sedang mengurus bisnisnya, sedang mengurus dunianya sehari-hari, yaitu menggembalakan kambing domba mertuanya Yitro, dan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Nah, teman-teman, kita tidak dapat mengatakan bahwa Musa sedang aktif mencari perjumpaan dengan Tuhan pada waktu itu. Musa betul-betul menggembalakan kambing domba, bukan sedang mencari pengalaman rohani atau sedang melakukan retret spiritual untuk mengalami Tuhan, tidak. Tetapi di sini kita lihat Allah mempunyai rencana kepada Musa. Maka kita bisa pelajari Allah mempunyai rencana kepada kita. Dan Allah membuat Musa. Allah membuat kita berada di tempat dan waktu tertentu untuk menyatakan diri dan rencananya kepada kita. Jadi kita lihat, bukan Musa sedang mencari Allah. No, dia peristiwa hidupnya sehari-hari, ia sedang bisnisnya menggembalakan kambing domba mertuanya. Dan Allah membuat dia berada di gunung Horeb itu. Ini menunjukkan kembali Allah mempunyai rencana kepada kita. Dan Allah akan membuat kita, membuat suatu peristiwa sebagai momentum yang tepat untuk menyatakan rencananya kepada kita. Allah bekerja dengan sangat sederhana, masuk dalam peristiwa kehidupan kita, termasuk hari biasa, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, dan menyatakan rencananya bagi kita. Teman-teman, seringkali kita mengatakan Allah, bagaimana mengetahui rencana Allah? Apakah mengetahui rencana Allah itu harus sesuatu yang spektakuler? Tidak. Melalui peristiwa kehidupan kita, kita harus memiliki kepekaan, kewaspadaan. Allah menyingkapkan rencananya kepada kita. Namun kembali kepada Musa tadi, kalau kita lihat semak belukar, ketika dia melihat semak belukar, teman-teman, semak belukar itu sangat biasa. Sesuatu semak belukar yang semak belukar bisa terbakar. Namun kita lihat Tuhan menunjukkan sesuatu yang biasa itu menjadi tidak biasa. Semak belukar itu tidak dimakan api. Tuhan sedang menarik perhatian Musa. Tuhan sedang memberikan kepekaan kepada Musa untuk menyatakan rencananya. Saudara-saudaraku, Allah masuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Betul, Allah masuk dalam peristiwa kita. Namun Allah menarik perhatian kita. Tunggu sebentar. Berhenti. Diam. Ada sesuatu yang aku mau sampaikan kepadamu. Teman-temanku, hari ini kuliah masuk Trisakti
adalah suatu peristiwa kehidupan kita. Dan sesuatu yang normal, bisnis teman-teman. Teman-teman mengatakan tadi, wah kenapa masuk hukum? Karena saya tahu itu masa depan yang sangat baik. Saya hari Selasa lalu ketemu dengan salah seorang dari ITL, dia mengatakan, wah karena saya tahu bahwa saya masuk ITL kelautan, saya mau membangun pelabuhan. Semua itu peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Namun, mari kita lihat kepekaan. Allah masuk dalam kehidupan sehari-hari dan menarik perhatian kita. Tunggu sebentar. Berhenti. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepadamu. Kiranya kuliah kita di Trisakti ini. Suatu peristiwa kehidupan kita. Suatu fenomena biasa. Teman-teman sedang merencanakan masa depan. Teman-teman sedang merencanakan karir. Atau sesuatu fenomena biasa. Nggak diterima di kampus ini, ya saya masuk ke kampus ini. Atau tadi ada yang mengatakan, udah kepepet, udah ketutup semua, saya masuk ke tempat ini. Sesuatu yang biasa dan normal. Tetapi mari kita lihat. Saya mulai dari sini tema kita, Finding and Living Your Calling. Teman-teman, momentum, kesempatan diterima menjadi mahasiswa Universitas Trisakti, kiranya menjadi suatu momentum. Tuhan sedang menarik perhatianmu, adik-adikku. Tunggu sebentar, berhenti, menyimpanglah. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan kepadamu dari suatu peristiwa kehidupan ini. Teman-teman, peristiwa kehidupan ini suatu fenomena biasa. Semua orang juga seperti itu. Bukan hanya kita. Tetapi ada satu hal yang istimewa. Bagaimana dari peristiwa-peristiwa biasa itu, Tuhan menyingkapkan kepada kita apa rencananya. Dan ini menjadi suatu jawaban atas berbagai pertanyaan di dalam kehidupan kita. Allah mempunyai rencana. Ketika Tuhan menempatkan teman-temanku di Universitas Trisakti, di ITL, di institusi Trisakti, Tuhan mempunyai rencana. Dan kiranya ini menjadi suatu momentum. Tuhan mau menyingkapkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar karir, masa depanmu, ataupun rencana-rencana pekerjaan. Maka kita masuk bagian kedua, kemudian perenungan kita pada hari ini. Teman-teman, kita sering fokus langsung kepada tugas Musa. Tetapi bagian kedua ini kita renungkan. Ketika Allah memanggil kita, Allah sebenarnya yang paling mendasar ingin menjalin relasi dengan kita. Allah ingin menjalin relasi, persekutuan dengan umatnya. Dan teman-teman, mari kita lihat. Ketika ada kemungkinan, teman-temanku, bahwa Musa, sejak ia dibesarkan di rumah tangga Firaun 40 tahun pertama, tentu ia tahu tentang Tuhan dan tentang leluhurnya. Allah nenek moyangnya ia tahu, sebab ada pembicaraan turun-temurun. Walaupun ia di istana Firaun. Itulah sebabnya ia sampai mau membela orang Israel. Tetapi ada satu hal yang penting. Tuhan tidak hanya ingin Musa tahu tentang dia. Oh, ada Allah Israel. Tetapi Tuhan ingin Musa mengenal dia dan berelasi dengan dia secara personal. Teman-temanku, adalah penting bahwa kita mengenal Tuhan dan berelasi dengan Allah secara pribadi sebelum berbicara panggilan Allah bagi kita. Yang saya maksud panggilan, biasanya kita sudah langsung berbicara tentang karir, masa depan, seperti tadi mimpi-mimpi teman-teman. Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting. Adalah penting bahwa ketika Allah menarik perhatian kita, Allah memanggil kita, Allah merindukan kita, kita tidak hanya tahu, oh, aku keluarga Kristen, ada namanya Tuhan kami, Allah Tritunggal, tapi Allah merindukan berelasi, kita mengenal dia
dan berelasi dengan Allah secara pribadi. Teman-teman, atau dengan bahasa lain saya menuliskan seperti ini. Panggilan pertama dan utama kita adalah mengenal dan berelasi dengan Allah. Dan inilah yang Allah ungkapkan kepada Musa. Mengenal dan berelasi dengan Allah. Os Guinness dalam bukunya The Call dia mengatakan, berbicara tentang panggilan-panggilan kita yang lain. We are called first and foremost. Pertama dan terutama kita dipanggil kepada someone, yaitu Allah yang memanggil. Before it is, sebelum kita menjadi sesuatu, to be. Bicara karir, bicara profesi. Tadi ada yang merindukan partai politik tertentu, ada yang merindukan seperti lawyer kenamaan, atau menjadi sesuatu. Dan bagi Musa ini yang jauh lebih penting. Teman-teman, dari mana kita tahu bahwa Allah pertama-tama menginginkan untuk menjalin relasi dengan Musa? Dan itu kita bisa tarik dengan kita. Ada dua hal yang penting tadi yang saya katakan. Ada satu hal penting yang diungkapkan dua kali. Apa itu? Bagian yang paling penting dalam panggilan Musa adalah Allah memperkenalkan dirinya. Yang pertama, teman-teman, Allah memperkenalkan dan menyatakan dirinya sebagai Allah yang menunjukkan kasih setia. Wah, ini yang pertama-tama. Jadi kiranya kita disapa hari ini, Allah memperkenalkan. Dibanding realita hanya sekedar bicara, oh nanti profesi fakultas hukum, FKG, apapun teman-teman. Allah memperkenalkan dan menyatakan diri sebagai Allah yang menunjukkan kasih setia. Dari mana kita tahu menunjukkan kasih setia? Pertama, Allah memperkenalkan kepada Musa berdasarkan perjanjian yang Allah nyatakan. Allah mengikatkan dirinya sejak kepada nenek moyang. Maka perhatikanlah cara Allah memperkenalkan diri. Akulah Allah ayahmu. Bukan hanya ayahmu satu periode, tapi berbicara lebih jauh lagi. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua kalau kita baca ayat 7 sampai ayat 9 berbicara tentang Allah yang peduli kepada umatnya. Aku telah mendengar penderitaan mereka. Aku telah mendengar kesulitan umatku Israel. Allah yang peduli. Allah memperkenalkan diri, menyatakan diri sebagai Allah yang menunjukkan kasih setia. Dan yang kedua, ini jauh lebih personal kemudian. Allah menyatakan dirinya secara personal. Bagaimanakah Allah memperkenalkan dirinya secara personal? Dengan menyebut siapakah namanya. Ini perkenalan yang sangat personal. Tadi ketika Kak Grace menanyakan kepada kita perkenalan itu, maka perkenalan personal itu dimulai. Nama itu menunjukkan identitas pribadi. Aku adalah aku. Dan ini yang kemudian menjadi dasar bagaimana Allah memberikan jaminan penyertaannya kepada Musa. Kiranya kita jauh memahami, teman-temanku, ada banyak keraguan kita pada hari ini. Wah, saya survive. Kembali kemarin adik kita dari ITL itu berbicara kepada saya. Saya ragu, Bang. Apakah beasiswa saya bisa penuh sampai 4 tahun ke depan? Karena dia ragu tentang bahasa dan sebagainya macam.
tetapi Allah memberikan jaminan penyertaan. Dasarnya karena Allah merindukan relasi. Nah, teman-teman, dari kerinduan Allah ini, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang menunjukkan kasih setia. Maka kita tahu bahwa Allah yang memanggil kita adalah the loving God, the faithful God. Dan ini menjadi dasar kepada kita untuk memegang janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Allah pencipta merindukan setiap kita mengalami relasi persekutuan personal dengan Allah. Dan ini yang paling mendasar kepada kita, bahwa Allah pasti akan menyertai kita. Allah itu merindukan kok persekutuan dengan kita. Allah pasti menyertai kita. Teman-temanku, saya mau bawa sekarang sedikit penggenapannya di dalam Kristus Yesus. Berbicara tentang relasi ini, dalam Kristus nanti perjanjian baru, Allah mengungkapkan betapa penting dan betapa serius panggilan mengenal dan berelasi dengan Allah. Demi berelasi dengannya, Allah membayar harga yang begitu mahal, yaitu pendamaian Yesus Kristus sendiri. Saya tidak akan bahas lebih banyak ini, teman-teman. Tapi mari kita lihat. Ini semua berbicara tentang relasi. Dan semuanya ini dari Allah. Dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kami. Menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan. Dan pendamaian itu bicara tentang relasi. Panggilan mengenal dan berelasi dengan Allah. Dan Allah sampai berkorban luar biasa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita bisa dibenarkan dan bisa berelasi dengan Allah. Adik-adikku, bagaimanakah kita memandang berharganya panggilan mengenal dan berelasi dengan Allah ini? Dalam Kristus inilah ajakan kita. Karena karya Kristus, seperti diungkapkan ayat 19 Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Karena itu, marilah kita, bahasa di situ present, terus menerus menghadap Allah. Dalam bahasa aslinya, sebenarnya, kalau nanti lihat terjemahan bahasa Inggris, marilah kita terus menerus mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Dan itu berbicara tentang relasi. Kembali kita lihat tadi Musa. Teman-teman, Musa pertama-tama begitu takut. Aku mati, aku berhadapan dengan Allah. Tetapi Allah mengundang dia untuk berelasi. Dan menikmati persekutuan dengan Allah. Wow, teman-temanku, apa sih yang paling penting dalam kehidupan ini? Teman-teman tadi menggambarkan masuk kuliah, masa depan. Tapi pandemi ini mengajarkan kita satu hal penting. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatan. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaan. Bukankah semua manusia, kalau kita mau jujur, kita kuliah untuk mencari hal-hal itu? Saya bukan mengatakan itu tidak penting, itu buang, tidak. Tapi bagian firman Tuhan ini mengungkapkan kepada kita, ada satu hal yang jauh lebih mendasar, jauh lebih penting. Ketika Tuhan menempatkan kita, momentum di kampus Trisakti,
ada satu hal yang jauh lebih penting daripada satu fenomena untuk kita semakin bijaksana, semakin kuat, semakin terjamin masa depan. Apa itu? Tetapi siapa yang mau megah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, pandemi ini ngajarkan kita. Ada banyak, sebelumnya susah banget menjelaskan. Ada banyak orang agnostik, gak percaya Tuhan. Tapi pandemi ini mengajarkan kita. Ada banyak hal yang kita tidak bisa pahami, tidak bisa mengerti. Dan hanya bisa dijawab dalam relasi dengan Tuhan. Teman-teman, apakah ini berarti kita bisa memahami semua? Enggak. Nanti kita akan lihat. Tapi mari kita tutup dulu bagian kedua ini. Finding and living your calling. Kesempatan menjadi mahasiswa Universitas Trisakti. Maafkan saya kalau saya hanya membatasi universitas. Di situ termasuk semua, pokoknya Trisakti lah. Ada ITL, ada STI, ada macam-macam. Kiranya kesempatan menjadi mahasiswa Universitas Trisakti adalah waktu yang Tuhan karuniakan untuk kita dipanggil mengenal Allah dan hidup dalam relasi persekutuan dengan Allah. Itulah panggilan pertama dan terutama kita. Sekarang kita masuk bagian ketiga. Teman-teman, apa sih inti dari panggilan? Setelah panggilan berelasi, apakah inti panggilan kepada Musa? Dan mari kita lihat. Rencana agung Allah bagi kita sebenarnya adalah restorasi kita, pemulihan kita, dan umat Allah. Teman-teman, mari kita lihat bahwa apa sebenarnya panggilan bagi Musa. Teman-teman, secara cepat saya lihat. Yang pertama, panggilan Allah bagi Musa. Kita jangan langsung terjebak kepada panggilan tugas-tugas. Tugas-tugas. Tetapi mari kita lihat. Yang pertama adalah pemulihan Musa. Restorasi Musa. Dan ini kita lihat. Kalau kita lihat gambaran sebelumnya. Musa yang di dalam periode pertama. Hidup di istana Firaun. Dengan segala kehebatannya. Lalu ia kemudian merasa. Wow, aku sekarang akan menjadi pemimpin Israel. Ia meninggikan dirinya. I am something. Saya paraphrase ini dari D.L. Moody. Tetapi Tuhan membentuk dia. Masuk di dalam periode kedua. 40 tahun periode kedua. Di padang gurun. Jadi gembala kambing dan domba. I am nothing. Dan di sanalah titik terendah dari kehidupan Musa. Tetapi panggilan setelah umur 80 tahun. Sebenarnya adalah pemulihan. Panggilan Tuhan kepada Musa. Tuhan bekerja, kembali memberikan pengharapan kepadanya. Dan akhirnya mengajarkan Musa untuk kemudian bergantung sepenuhnya. God is everything. Setelah pemulihan Musa, maka kita lihat. Berikutnya panggilan itu adalah pemulihan umat Allah. Melepaskan bangsa Israel dari penindasan Mesir. Nah, teman-teman, di dalam rencana besar Allah, yaitu pemulihan Musa dan pemulihan umat Allah, baru kemudian kita tahu panggilan-panggilan spesifik Musa. Panggilan spesifik Musa di dalam rencana besar Allah tersebut. Pemulihan Musa dan umat Allah. Allah menunjukkan panggilan spesifik kepada Musa. Apa itu panggilan spesifik kepada Musa? Inilah yang kemudian nanti kita kenal dengan secondary calling.
Pergilah kepada saudara sebangsamu. Ini tugas-tugasnya. Kita lihat ayat 16 sampai 18. Pergilah menghadap Firaun. Pergilah menyeberang sungai Laut Keberau, membawa keluar Israel, keluar dengan cara-caranya. Bagaimana mereka supaya mendapatkan harta benda yang diperoleh dari orang-orang Mesir sampai nanti ke tanah perjanjian. Ini tugas-tugas spesifik. Tapi tugas-tugas spesifik ini ada di dalam rencana besar Allah. Sekarang bagaimana pemenuhan penggenapannya ini bagi kita. Dan kembali saya masuk kemudian di dalam Kristus. Teman-teman, Roma 8 ayat 28 sampai 32 mengajarkan kita, panggilan kita. Pertama dan utama ketika kita dipanggil berelasi dengan Allah. Seringkali kita tergoda langsung bicara, saya masuk Trisakti, kenapa? Supaya saya jadi bangun pelabuhan, supaya saya jadi dokter, supaya jadi lawyer terkenal. Itu berbicara panggilan-panggilan spesifik, secondary calling. Tetapi kita harus lihat apakah panggilan utama kita restorasi, pemulihan kita. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya dan mereka juga dipanggilnya. Mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Teman-teman, inilah panggilan kita atau yang sering disebut general calling untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pemulihan kita. Atau dalam bahasa ini kita kemudian sering kita kenal untuk menjadi murid-murid Kristus. Namun kita tidak perlu takut. Kenapa? Ada jaminan kepastian rencana Allah bagi kita. Itu kita baca ayat 30. Bahkan teman-temanku baru kita kemudian lihat. Baru kita bisa memahami ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Ya semua. Semua peristiwa-peristiwa detail kehidupan kita. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam rencana kita menjadi murid Kristus, panggilan pemulihan kita, di sanalah kemudian Allah bekerja, membuat segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam rencana agung Allah itulah Allah akan menunjukkan panggilan kepada kita secara spesifik. Teman-temanku, kita seringkali langsung tergelincir, langsung terpola, masuk Trisakti, ya supaya jadi lawyer, supaya jadi dokter gigi yang paling hebat. Tapi rencana Allah adalah restorasi kita. Pemulihan kita. Dan di dalam pemulihan itu kemudian, Allah singkapkan kita kemudian bagaimana pemulihan kita dan pemulihan umat Allah, atau yang kita sebut bagaimana menjadi berkat bagi dunia ini secara spesifik kepada kita di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Itulah segala sesuatu. Mau jadi apa saya ke depan, atau apa yang saya bisa lakukan selama saya kuliah, panggilan-panggilan spesifik kita. Dan teman-teman, saya tidak akan melihat lagi, wow, dan janji penyertaan Tuhan. Karena ini rencana Allah bagi kita. Sebagaimana janji penyertaannya tadi kepada Musa. Ada satu janji penyertaan. Segala sesuatu yang kita perlukan akan dikaruniakan kepada kita. Ada amin? Tapi, jangan salah memahami bagian ini. Seringkali bukan segala sesuatu yang kita inginkan. Tapi segala sesuatu yang kita perlukan. Itu kan
Ayat 32 menantang kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, yang paling besar ia berikan kepada kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan pemberian terbesar itu. Allah telah membuktikan kasih-Nya dengan menyerahkan anaknya kepada kita. Maka Allah akan mengurus kehidupan kita. Teman-temanku, takut masa depan kita? Takut tentang beasiswa, apa yang kita makan, apa yang kita minum selama kita kuliah? Sebut kepada saya, apakah apa yang kita makan atau yang kita minum di luar dari segala sesuatu itu? Apakah masa depan kita di luar dari segala sesuatu itu? Tidak. Tapi ingat apa yang kita perlu. Dan alam, kalau kita teruskan teman-temanku jaminan ini, wow, ini dia. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Teman-temanku, apakah ini kemudian mau menunjukkan, wah, kalau begitu aman, nyaman semua ke depan? No. Apakah kita semua udah tahu ke depan semua akan baik? Tidak. Hidup ini tetap menyimpan. Saya dapat ini dari satu ketika saya sedang mencari-cari gambar. Life is a beautiful mystery. Tetap ada banyak misteri yang kita tidak tahu. Kita juga belum tahu pasti seperti apa Tuhan akan menyertai kita, seperti apa Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Kita nggak pernah tahu. Tidak semua mulus. Nah, tapi saya pikir-pikir, apakah ini hanya jargon untuk menenangkan hati kita? Tapi kalau kita kembali kepada tadi, Allah yang memanggil kita adalah Allah, the loving God, the faithful God. God is our loving heavenly Father. Maka di sini ketenangan kita. Saya kutip apa kata Paul David Tripp. Ketenangan kita dalam hidup ini, mari kita aplikasikan selama kuliah. Bukan ketika kita sudah tahu, mencari tahu, dan tahu semua kehidupan kita ke depan. Ketenangan kita bukan di situ. Bahkan kalau kita tahu ke depan, kita sudah sanggup mengendalikannya. Tetapi ketenangan kita, ketika kita mempercayai kepada Dia yang telah merencanakan segala sesuatunya, adalah baik bagi kita dan untuk kemuliaan Allah. Kembali saya kutip lagu, biasanya udah dibuat lagu dari sini, tapi itu sebenarnya dari Charles Spurgeon. God is too good to be unkind, too wise to be mistaken. And when you cannot trace his hand, ketika kamu sekarang masih banyak pertanyaan, kenapa sih gua di Trisakti? Kenapa sih gua di jurusan ini? Kenapa Tuhan tempatkan saya di sini? Trust his heart. Tidak pernah ada Allah salah menempatkan kita. Allah menempatkan adik-adikku di Trisakti. Ada rencana Allah bagi teman-temanku. Maka saya tutup bagian ketiga ini. Teman-teman, saya meningkat sekarang. Kesempatan menjadi mahasiswa Universitas Trisakti. Apa sih? Our calling, finding and living our calling. Yang pertama tadi adalah waktu yang Tuhan karuniakan untuk dipanggil. Pertama, mengenal dan hidup dalam relasi persekutuan dengan Allah. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Yang kedua, pemulihan kita, restorasi kita. Bertumbuh dan diubahkan. Makin serupa dengan Kristus. Dan di dalam rencana besar itu, kemudian kita tahu apa rencana-rencana spesifik Allah di dalam kehidupan kita. Rencana-rencana detail Allah di dalam kehidupan kita. Mau jadi seperti apa saya, apa profesi saya, apa pekerjaan saya, dan seterusnya. Dan perenungan kita yang terakhir, maafkan saya ambil waktu sedikit lagi. Teman-temanku,
Yang keempat, ini yang tidak boleh kita lupakan. Allah menginginkan kita memenuhi, mengetahui bahkan, dan menghidupi panggilan kita hanya di dalam kesatuan umat Allah. Dari mana kita lihat? Mari kita kembali kepada panggilan Musa. Teman-teman, kita lihat ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel. Dan kalau kita lihat pasal 4, Allah berkata kepada Musa, ada Harun, ada orang lain. Apa artinya ini, teman-teman? Allah memanggil Musa tidak sendirian. Allah di dalam rencananya yang agung memanggil Musa tidak sendirian. Tetapi panggilan Musa Allah nyatakan dipenuhi dan dihidupi hanya di dalam kesatuan umat Allah. Teman-teman, saya kutip beberapa kutipan. Eugene Peterson mengatakan, kita adalah sebuah komunitas. Ini realita. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan dalam komunitas, kita tinggal dalam komunitas, kita meninggal dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Tetapi ini umum, ada hal yang lebih khusus bagi kita. Teman-temanku, itulah nanti Tim Allen dalam bukunya kemudian dia mengatakan, salah satu dari 10 hal bodoh yang dilakukan oleh orang Kristen yang menghambat salah satu tadi panggilan Allah, pertumbuhan rohani mereka adalah menjadi anak Tuhan, gaya Lone Ranger. Apa itu? Menjadi petarung, pejuang sendirian. Tidak bisa. Kenapa, teman-temanku? Maka saya mau kembali penggenapannya dalam Kristus. Dalam Kristus, kita diselamatkan untuk menjadi bagian tubuh Kristus. Maka semua panggilan kita, mulai dari panggilan mengenal dan berelasi dengan Allah, panggilan pemulihan kita untuk makin serupa dengan Kristus, dan panggilan-panggilan spesifik kita hanya bisa kita hidupi, kita tahu, kita penuhi dalam komunitas tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang mereka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan diberi minum dari satu roh. Oleh sebab itu kemudian Ibrani kembali mengungkapkan apa aplikasinya bagi kita hari ini. Yang pertama, marilah kita saling memperhatikan dalam komunitas tubuh Kristus. Yang kedua, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Jangan menjauhkan diri. Teman-temanku, menarik ya. Kalau kita lihat Ibrani itu, semua di atas positif. Marilah kita menghadap Allah. Marilah kita berpegang teguh. Baru kemudian keluar kata negatif. Janganlah saat persekutuan. Berarti ini natur manusia. Selalu tergoda untuk berasa, gue sanggup sendiri. Tapi Alkitab mengatakan tidak. Teman-teman, saya langsung masuk kepada aplikasi. Apa sih arti bentuk saling memperhatikan? Pertama, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Di sanalah kita bisa menemukan, memenuhi, dan menghidupi panggilan kita. Hanya di dalam itu. Maka, mari kita adik-adikku, saya rindu ini tidak hanya di ibadah penerimaan mahasiswa baru. Saya lihat jumlah kita 147. Kalau kita keluarkan kakak-kakak kita, minimal 100 mahasiswa baru. Mari kita ambil bagian dan rajin ikut dalam persekutuan. Aplikasinya, tadi saya bergetar ketika dikatakan sudah 49 tahun potri. Teman-teman, alat kasih karunia Tuhan.
kasih karunia Tuhan bagi kita, menghadirkan komunitas tubuh Kristus. Maka ambil bagian dan rajinlah di dalam persekutuan komunitas tubuh Kristus di Trisakti, Potri. Akan dimulai dalam beberapa waktu ke depan, minggu depan. Pipa, kelompok kecil, persekutuan besar, persekutuan jemaat, dan apapun berbagai persekutuan. Janganlah menjauhkan diri. Ingat teman-temanku, ada limitasi waktu. Maka manfaatkan kesempatan. Saya masuk dalam kesimpulan kita. Ingat teman-temanku, kita tidak dapat mengenal Allah terpisah dari komunitas. Kita tidak dapat mengalami pertumbuhan. Ini panggilan kedua kita tadi. Seperti yang Tuhan kehendaki, bila terpisah dari komunitas tubuh Kristus. Dan kita tidak bisa pernah mengatakan berkat bagi dunia, memenangkan dunia ini tanpa komunitas tubuh Kristus. Maka saya masuk kemudian pada bagian akhir daripada renungan kita pada hari ini. Teman-temanku, finding and living your calling. Saya simpulkan semua kemudian. Kiranya kesempatan menjadi mahasiswa Universitas Trisakti tidak hanya sekedar, wah FH atau kampus ini paling baik, saya bisa ada harapan masa depan. Tetapi kesempatan menjadi mahasiswa Universitas Trisakti, apapun latar belakang kita hadir di sini, adalah waktu yang Tuhan karuniakan untuk kita dipanggil menemukan dan menghidupi panggilan Allah bagi kita. Yang pertama, mengenal dan berelasi dengan Allah. Yang kedua, restorasi kita, bertumbuh dan diubahkan menjadi seperti Kristus. Dan yang ketiga, menemukan panggilan dan rencana spesifik Allah bagi kita. Dan ingat, itu semua hanya kita dapatkan secara melimpah. Saya lupa menggarisbawahi, hanya dan hanya dalam kesatuan tubuh Kristus. Dan terpujilah Tuhan untuk poetry yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Jangan menjauhkan diri. Mulai minggu depan. Mulai dari pipa, kelompok kecil, persekutuan Jumat, dan berbagai persekutuan yang ada. Mari kita ambil bagian. Slide terakhir saya, teman-teman, ini dia. Teman-temanku, seringkali kita berkata, apa sih hidup yang paling nyaman, kepenuhan hidup, kehidupan yang paling bermakna? Kalau nanti saya jadi sesuai dengan impian saya masuk Trisakti. Tetapi Alkitab berkata, kepenuhan hidup hanya kita dapat dari Allah. Dan ketika kita hidup dalam panggilan Allah. Maka saya tutup dengan quotation dari Ray Stedman. Ia mengatakan, saya langsung terjemahkan, pertanyaan besar dan tertinggi dalam kehidupan ini bukanlah apa yang seharusnya saya lakukan dengan kehidupan ini, atau apa yang saya dapat lakukan, apa yang saya dapatkan darinya, tetapi bagaimana kehidupan saya berelasi dengan rencana dan kehendak Allah. Apa yang sedang Allah lakukan? Ingat adik-adikku, firman Tuhan ya dan amin mengatakan, setiap peristiwa, setiap hal yang tidak berhubungan dengan rencana dan tujuan Allah, walaupun kita sering mengatakan, wow, pada akhirnya, di dalam sejarah kehidupan kita, itu adalah tidak bernilai, tidak berguna, without real meaning or significance. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur
apapun latar belakang dan cara Tuhan menempatkan kami di Trisakti, kiranya ini menjadi satu momentum Allah menarik perhatian kami untuk mengungkapkan rencana dan panggilan Allah bagi kami. Berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk teman-teman angkatan 2021. Kiranya ya Tuhan, memiliki kepekaan akan panggilan Tuhan, rencana Tuhan, ketika Tuhan memanggil dan menempatkan mereka di Trisakti. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Bersyukur untuk firman yang telah kita dengar. Mari kita berespon dengan memberikan persembahan dan menyanyikan lagu Allah Panggil Kaum Muda. Kiranya lagu ini boleh menyadarkan setiap kita bahwa Allah yang telah memanggil kita mahasiswa untuk mengerjakan pekerjaannya. Dan Allah memanggil setiap anak-anaknya yang mau rela meninggalkan ambisi diri dan belajar menyerahkan hidup untuk mau dipakai Allah. Mari kita menyanyikan lagu Allah Panggil Kaum Muda. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Fania. Teman-teman, marilah kita memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pembicara serta beberapa pelayan yang turut terlibat dalam pelaksanaan ibadah IPMB pada sore hari ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih kami ucapkan kepada pembicara yaitu Bang Niko Daci, kemudian kepada WL yaitu Kak Kris dari FK 2018, kemudian kepada pemusik yaitu FKG, serta untuk pewarta dan pendoa yaitu dengan saya sendiri dari FKG 2019. Selanjutnya, tidak lupa saya ingatkan untuk teman-teman hadir pada persekutuan Jumat minggu depan pada tanggal 17 September jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Kita tunggu kedatangannya ya. Dan oh iya teman-teman, hari ini kita kan sudah dapat mendengarkan firman yang sangat memberkati nih. Jadi yuk boleh di-sharingkan apa saja firman yang kita nikmati melalui ibadah IPMB tadi. Dan jangan lupa di-share di Instagram Story, terus tag Instagram @poetry_trisakti dan Instagram Poetry jurusan masing-masing ya. Dan teman-teman nanti jangan leave dahulu, karena di akhir acara ada sesi foto bersama. Baik teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada sore hari ini kami kembali datang kepadamu dan mengucap syukur atas berkat kasih dan rahmat-Mu, sehingga meskipun kami terpisah satu dengan yang lainnya, kami tetap dapat dipersatukan melalui media Zoom untuk mengikuti ibadah IPMB pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memeteraikan setiap firman yang telah kami terima dalam setiap hati kami satu persatu, serta Engkau pula yang memberkati Bang Niko yang telah menjadi perpanjangan tangan-Mu.
Kiranya hidupnya semakin menjadi berkat bagi banyak orang lain, serta menyatakan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk persembahan poultry yang telah terkumpul, dan kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah setiap berkat yang terkumpul dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Selanjutnya, marilah kita menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, marilah kita berdoa supaya melalui firman yang diberitakan pada hari ini, kita semakin memahami serta dikuatkan dalam iman dan pengharapan, bahwa jika kita ditempatkan di Trisakti, maka semuanya itu adalah kehendak dari Tuhan. Sebab Tuhan punya rencana yang besar dan indah bagi setiap kita anaknya yang percaya kepadanya. Dan Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang sanggup untuk menggenapi setiap janji-janjinya. Marilah kita berdoa. Selanjutnya, untuk pokok doa yang kedua, marilah kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus agar diberi kepekaan untuk mendengar suara Tuhan dan mengetahui visi apa yang Tuhan letakkan pada setiap hidup kita, karena kita sadar bahwa kita tidak mampu jika tanpa Tuhan, dan supaya apa yang kita lakukan dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Untuk pokok doa yang terakhir, marilah kita juga berdoa untuk pelaksanaan kelompok IPA serta KK yang akan diselenggarakan dalam poultry, supaya kiranya Tuhan menyertai para pembimbing serta mahasiswa binaan yang tergabung di dalamnya untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang diberitakan dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk doa penutup, saya serahkan kepada Bang Buku. Mari kita berdoa. Kiranya ya Tuhan Allah berbicara secara khusus kepada kami. Sebagaimana Allah di dalam keseharian Musa, Allah menarik perhatiannya. Allah berbicara kepadanya untuk mengungkapkan, menyingkapkan siapakah Allah. Allah mengundang dia untuk berelasi, mengenal Allah secara personal. Kiranya itu kami alami ya Tuhan. Selama kami kuliah di kampus Trisakti. Kiranya ya Tuhan, Allah juga mengerjakan bagi kami. Kesempatan kuliah di Trisakti adalah waktu yang Tuhan karuniakan untuk pemulihan kami. Kami diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan Allah menyingkapkan kepada kami rencana-rencana Allah secara spesifik di dalam kehidupan kami. Allah juga memberikan satu jaminan kepada kami bahwa jika Allah yang memanggil kami, menempatkan kami di kampus Trisakti, maka jaminan penyertaan Allah akan menjadi bagian, akan menjadi kekuatan kami ya Tuhan, di dalam menjalani kuliah kami dalam beberapa tahun ke depan. Dan kiranya ya Tuhan, ibadah ini juga menolong kami ya Tuhan untuk mengambil suatu komitmen di hadapan Tuhan. Untuk tidak pernah menjauhkan diri dari komunitas tubuh Kristus. Bersyukur untuk poultry ya Tuhan.
Dan kiranya Tuhan pakai Potri untuk betul-betul ya Tuhan, secara bersama-sama menyatakan rencana dan panggilan Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk ibadah ini. Menaikkan segala pujian kami ya Tuhan. Dan menaikkan segala doa dan komitmen kami. Amin. Ibadah kita telah selesai. Dipersilakan untuk teman-teman boleh mengambil waktu saat teduh.